Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita sudah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di ruangan labor TKJ ini dalam rangka memahami, membedah visi sekolah serta prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Yang kebetulan ini adalah salah satu program CGP untuk angkatan 6 di Kabupaten Bengkulu. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada arwah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan kepada pembicaraan berikutnya, Bapak Ibu, minuman dan snacknya, makanannya sudah ada di depan kita, silakan disantap. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik CGP, Ibu Rena Wilis, SPDMF. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bengkulu yang diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Riko Saputra Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil. Mungkin karena Ibu Rena Wilis ini belum mengenal kita, maka saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bu, yang beliau ini adalah Pak Haryadi Fitri, Sarjana Agama. Beliau ini adalah wakil kesiswaan. Silakan berdiri, Pak. Kemudian di samping beliau itu adalah Bapak Sony Hendra Eskom. Beliau itu adalah wakil sarana prasarana SMK 3 Bengkulu. Selanjutnya yang pakai kopiah satu lagi adalah Bapak Suharto SPD NTBD. Beliau ini adalah wakil humas SMK 3 Bengkulu. Kemudian di sebelah beliau ada ibu yang cantik, yaitu Ibu Fitri Sisti SPD. Beliau itu adalah Kasubag TU SMK 3 Bengkulu. Kemudian berikutnya Ibu Lisulastri SPD. Beliau ini adalah mantan wakil kurikulum, sama dengan saya mantan wakil humas. Nah, beliau ini juga aktif di MGMP Bahasa Inggris. Terus di samping beliau ada Bapak Adris Faisal Eskom. Beliau ini adalah ketua jurusan TKJ. Selanjutnya yang di belakang ada siswa kita yang bertiga. Yang ketua OSIS siapa namanya? Komang Seni. Ya, silakan berdiri anak kita. Beliau ini adalah ketua OSIS yang baru terpilih. Hindu ya Komang. Kemudian Nabila adalah 2 kali wakil ketua OSIS. Ya. Jadi sekarang sudah mantan ya. Kemudian sudah pernah tugas juga adalah anak kita Sidik Wijaya. Nabila dengan Sidik kita boleh berdiri tadi. Silakan berdiri. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi ini adalah peserta diskusi untuk membahas, membedah visi sekolah SMK kita ini adalah SMK Negeri 3 Bengkulu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk
duduk. Kan gak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita tampilkan slide yang pertama. Pendampingan individu 2 CGP di SMK 3 Progo, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi ada foto beliau, Ibu Rina Wilis SPDML, pengajar praktik, Bapak Kepala Sekolah SMK kita, dan saya sebagai CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita melakukan bukan ice breaking, menenangkan hati ya. Relaksasi. Jadi marilah kita duduk dengan tenang, bersandar sambil menghirup udara lembat-lembat. Kita tenangkan pikiran dan menghadirkan Tuhan di hati kita. Kemudian setelah hirup lambat-lambat, kita keluarkan juga lambat-lambat. Ya. Sudah apa itu? Sudah. Baik, kira-kira apa yang terasa oleh Bapak Ibu? Mic-nya sudah ada di belakang. Ada. Silakan siapa yang ingin ditanya. Apa yang terasa oleh Pak? kita setelah kita melakukan tarik nafas tadi? Ya. Baik. Yang saya rasakan Pak ya ketenangan. Juga syukur kepada Tuhan kita bahwa ya sampai hari ini, sampai detik ini masih Allah karuniakan tarikan nafas, masih diberi kesempatan hidup Pak. Itu yang saya rasakan. Jadi syukur kepada Tuhan atas nikmat yang satu ini. Oke. Jadi terima kasih pada Ibu Lis. Tadi juga Pak Sony sudah mengatakan bagaimana tadi Pak Sony? Lega. Ya. Jadi itu tandanya kita sudah siap untuk berdiskusi pada saat ini. Artinya apa? Mungkin sebelumnya perasaan kita tidak tenang, terus hati dan pikiran juga belum fokus. Maka dengan adanya tarik nafas ini seperti ini, membuat kita lebih fresh. Baiklah, selanjutnya ini ada puisi. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bukanlah orang yang yang bagus baca puisi, tapi saya baca juga. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapannya. Aku melihat Indonesia. Saya berdiri lah ya. Ciptaan Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran,
bukan lagi pangkur pelaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, dari puisi tadi mohon Bapak Ibu memberikan tanggapan. Kira-kira apa makna puisi? Boleh dari anak-anak kami juga? Dari Bapak Ibunya dulu atau dari anaknya dulu? Anak-anak dulu, boleh Nah, dari Pak Harya. Pak ya atau saya? Nah, boleh ya Pak. Ya, boleh. Aku ya. Singkat ya Pak ya, biar agak sedikit suasananya agak mencair gitu ya. Itu silakan dulu. Kalau saya lihat itu isinya sangat bermakna sekali Pak. Itu ciptaan isi Soekarno ya. Soekarno aja atau Soekarno? Presiden Soekarno ya. Iya. Jadi intinya begini Pak. Apapun yang lihat, apapun yang dengar, dia tentang intinya Indonesia. Dia tidak ada tanya oh ini Batak, ini Maluku, satu Indonesia. Itu menurut saya. Mudah-mudahan kita setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin Pak Harya, silakan Pak Harya. Iya, tidak berapa bedanya, cuma agak sedikit ya. Jadi yang terbayang itu keseluruhan Indonesia. Jadi bisa padukan apapun bentuknya, apapun yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terbayang itu adalah Indonesia. Oke. Oke, kita mintakan salah satu dari anak kita. Jangan kalah sama gurunya. Oke, baik kalau boleh diri Pak. Iya, apa-apa. Baik, kalau menurut Nabila sih ternyata Indonesia itu sangat luar biasa. Karena kalau saja kita melihat tadi kan padi-padi, kita selalu ingat Indonesia. Kita melihat beragam suku dan agama, kita selalu ingat Indonesia yang satu. Ternyata Indonesia sungguh luar biasa. Oke, Bapak Ibu terima kasih, termasuk pada anak-anak kami juga. Pada tujuan pertemuan hari ini, Bapak Ibu, kita akan membedah visi sekolah dan prakarsa program sekolah. Artinya visi kita sudah ada di sana, sudah tertera ya di dinding kelas 12 TKJA. Itu ya saya kira sudah cukup bagus, tapi nanti kita bedah apakah perlu kita tambah atau kita sesuaikan saja. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ratna Wilis tadi, visi sekolah itu kan gambaran yang akan kita capai. Seperti apa gambaran anak kita nanti yang akan datang, yang akan kita capai bersama. Sementara prakarsa program sekolah ini kita berusaha untuk terus melakukan perubahan yang bermakna, perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak mungkin misalnya hari esok lebih jelek daripada hari ini atau hari sebelumnya. Seharusnya hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada visi dan prakarsa program sekolah, beberapa modul yang ingin saya sampaikan nanti supaya kita nanti masuk kepada visi dan misi kita. Modul 1.1 ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sudah kita bagi Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi di kuliah dulu atau waktu PLPG, mengambil PPG. Ini sudah kita pahami bahwasannya pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pendidikan itu tentu lebih luas daripada pengajaran. Nah intinya di sini ada 4 poin
Yang pertama pendidikan budi pekerti, cipta, karsa, rasa, dan karya. Kemudian ada trilogi pendidikan, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian ada trisentra pendidikan. Yang pertama kita sebagai guru, terus orang tua, masyarakat. Dan ada lagi asas trikon, kontinuitas, kesinambungan ya, konvergensi, dan konsentris. Kemudian modul 2 ini nilai guru penggerak, ya artinya kami sebagai CGP harus ada nilai ini dan bagaimana peran kami sebagai guru penggerak nantinya kalau sudah lulus jadi guru penggerak. Pertama sekali kita harus paham dulu sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sini. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, apakah nanti ini sesuai dengan visi kita SMK Gakumko? Sudah ada kira-kira termasuk di situ, paling tidak beberapanya. Kemudian guru penggerak nanti kami kalau sekarang sebagai CGP, kalau nanti sudah lulus adalah guru penggerak. Ada nilai yang harus ada pada kita. Seharusnya Bapak Ibu semuanya kita harus juga punya nilai ini. Yang pertama berpihak pada murid. Artinya murid itu kita jadikan sebagai hal yang kita utamakan. Karena ini dalam kurikulum Merdeka kita berhamba kepada murid. Semua kebutuhan murid itu paling tidak kita penuhi dalam pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu, memang seharusnya kemarin itu sudah ada Bapak Ibu yang masuk ketika saya mengajar, tapi karena sudah seminggu nih Bapak Ibu menulis hari hujan, terus kami itu ada lomba PGRI habis waktu, nah jadi saya belum sempat lagi. Tapi video yang pembelajaran diferensiasi itu sudah saya share di grup. Jadi nanti Bapak Ibu, kita sebagai guru memberikan pembelajaran diferensiasi itu yaitu memenuhi kebutuhan murid. Apa yang diinginkan oleh murid pada waktu pembelajaran itu, misalnya tugas itu boleh kita serahkan. Mungkin di kelas Nabila dan kelas Sidik sudah kita lakukan itu ya. Boleh berbentuk video ya, boleh berbentuk PowerPoint, juga boleh berbentuk tugas yang dibuat. Jadi kita serahkan sesuai dengan apa keinginan siswa tersebut. Karena siswa kita itu ada yang berminat di gambar, ada yang berminat di pola, misalnya kita sudah punya tata busana. Ada yang berminat di jaringan, ada yang berminat di boga, ada yang berminat di role playing atau bentuk drama. Jadi kita serahkan. Jadi besok itu kita tidak harus dengan latihan terus kita periksa, tidak harus seperti itu lagi Pak Ibu. Kita mungkin lebih asik ya memberikan kebebasan kepada siswa itu untuk memilih bentuk tugasnya. Jadi laporan itu tetap ada, misalnya berbentuk rekaman atau PowerPoint. Jadi anak itu misalnya membentuk drama juga boleh nanti di-upload di Drive. Kalau di TKJ sudah saya suruh anak itu menguploadnya di Drive-nya, terus dibagikan di grup. Jadi Drive itu harus tidak boleh dibatasi, harus dikirim linknya itu. Nah, jadi itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah itu berpihak kepada murid. Dalam kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar, kebutuhan murid paling tidak harus kita penuhi, tetapi harus tidak boleh keluar dari tuntunan, dari tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Kemudian reflektif, artinya
kita dari teori-teori itu harus kita laksanakan, misalnya berpihak kepada murid seperti apa, harus kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian mandiri, bagaimana anak didik kita ini kita jadikan anak yang bisa menjadi kepemimpinan murid. Kita juga sebagai pemimpin belajar harus bisa juga menanamkan kemandirian kepada anak kita. Terus kolaboratif artinya kita berkolaborasi, baik satu jurusan, satu mata pelajaran maupun dengan mata pelajaran lain. Misalnya saya PPKN bekerja sama dengan jurusan multimedia untuk membuat video pembelajaran misalnya. Jadi itu kerjasama, termasuk apabila anak bermasalah jangan kita sendiri aja, dan bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, dan itu sudah terlaksana Bu Renawili. Sudah ada kolaborasi di sekolah kita ini, sudah cukup bagus kerjasama. Dan inovatif, jadi kita harus berinovasi membuat baik media pembelajaran, strategi pembelajaran, model. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah mengupload YouTube saya tentang kunjungan studi ke pengadilan negeri. Itu salah satunya berpihak kepada murid itu. Cuman yang hanya saya pilih TKJ saja, TKJA. Kenapa saya pilih TKJA itu? Jadi kalau dari segi kenakalannya minta ampun, ya. Anakku. Nah, akhirnya supaya mereka itu tidak kenakalan itu tidak ada dan bisa disalurkan, makanya saya bawa untuk kunjungan studi. Dan itu salah satu bentuk berpihak kepada murid ya. Jadi itu salah satunya. Dan inovasi. Kemudian Pak Ibu, peran guru penggerak di kelas dan sekolah atau lingkungan masyarakat yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya kita semua Pak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran dan bercita-cita bagaimana anak itu menjadi pemimpin nantinya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, artinya sebenarnya kita tidak lebih pandai daripada yang lain, tapi sharing. Karena saya itu sering juga bertanya pada penulis, terutama misalnya untuk perangkat pembelajaran, untuk menyusun dupa. Nah itu artinya kita menjadi coach bagi guru lain. Berarti penulis menjadi coach bagi saya, dan saya juga ingin memberikan pengalaman saya juga pada Bapak Ibu. Nah itu contoh salah satu model pembelajaran yang kunjungan studi itu saya share di grup. Nah jadi itu yang kedua. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Jadi sudah kita bahas juga Bapak Ibu harus bekerja sama. Karena anak itu kadang-kadang dengan pendekatan kita mungkin tidak cocok ya. Dengan pendekatan dengan guru lain ternyata bisa. Misalnya yang tulis tadi itu, pertama itu saya sangat sulit sekali. Akhirnya kita berkolaborasi guru BK, wali kelas segala macam itu, dan saya malah termotivasi untuk terus masuk ke sana, tidak lagi menjadi beban. Kalau dulu itu mohon maaf ya, mungkin saya juga salah mengatakan, kalian ini bagaimana? Kalau bapak masuk ke lokal ini rasanya seperti masuk ke kandang harimau. Saking ininya anak itu. Ya kalau sekarang tidak lagi, malah saya kalau tidak bertemu dengan mereka itu rasanya gimana gitu ya. Karena sudah ada perubahan, itu kerjasama kami. Adanya kolaborasi, wali kelas, guru BK, guru-guru lain, juga jurusan juga. Jadi ini adalah kolaborasi yang bagus. Yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Artinya kita akan menjadikan murid-murid ini menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Nah itu termasuk salah satu peran dari guru penggerak. Baik Pak Ibu, ini dia mungkin lebih jelasnya. Kalau kolaborasi itu seluruh pihak memangku kepentingan, baik yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau inovatif itu memfasilitasi murid untuk menuangkan ide dan gagasan tentang kegiatan di sekolah supaya mereka itu lebih
punya ide gagasan. Misalnya kemarin itu kita sudah ada pembelajaran karya cipta ya, Nabila dengan Sidik. Jadi karya cipta itu anak boleh mengorek-orek teknologi boleh, sesuai dengan jurusannya juga boleh, karya cipta gambar juga boleh, tapi berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu artinya ada inovatif dan mandiri. Berpihak kepada murid, artinya seperti tadi kita memberikan pembelajaran, hendaknya kita cocokkan dengan kebutuhan bakat dan minat siswa. Jadi memang sebenarnya asik Bapak Ibu, cuman kadang-kadang mohon maaf ya Ibu Nawi, kadang-kadang waktunya lagi. Saking kita misalnya kita menyerahkan pada anak, ayo buat video, terus mereka buat role playing atau buat karya cipta. Tapi kadang-kadang waktunya nggak lagi Bapak. Jadi sebenarnya cukup bagus berdiferensiasi ini, berhubung merdeka ini. Cuman waktu kita harus lebih hati-hati. Kemudian reflektif, ini memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Artinya kita refleks dengan lingkungan kita. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengubah sekolah ini ke arah yang positif? Kita memakai namanya Bagja, ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, seperti ini dia. Pertanyaan itu buat pertanyaan, apa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita ciptakan. Kemudian ambil pelajaran, itu untuk menemukan kekuatan kita. Kita punya kekuatan itu harus kita gunakan. Gali mimpinya itu seperti apa siswa kita yang akan kita wujudkan. Terus setelah itu baru kita buat rencana, dan rencana itu kita laksanakan dalam atur eksekusi. Nah, ini mungkin lebih dijelaskan lagi. Bagja itu tahap yang pertama, buat pertanyaan sama, define. Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin atau diimpikan. Nah, kita mengimpikan sesuatu kita seperti apa? Kamu sebagai siswa, mungkin karena OSIS ya, kamu sudah ada program-program OSIS. Divisi misi dulu, waktu OSIS dulu, kamu sudah memaparkan apa yang ingin kamu lakukan setelah menjadi pengurus OSIS. Nah, itu adalah pertanyaan dalam buat pertanyaan termasuk define. Kemudian ambil pelajaran. Ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai, kemudian pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang positif itu kita pertahankan dan kita tambah ide-ide baru. Gali mimpi. Jadi Bapak Ibu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan, yang kita ciptakan dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian dirumuskan dengan jabarkan rencana. Barulah kita buat rencana itu harus kita lakukan dengan atur eksekusi. Bapak Ibu, ini sebagai pendorong kita, sebagai motivasi kita, bahwasannya Gajah Mada itu bukanlah raja, tetapi beliau adalah Mahapatih. Nah, Gajah Mada ini dapat kita tarik kepada konteks kita sebagai guru. Jadi guru bukan kepala sekolah, tapi kalau visi kita bagus, maka berpeluang untuk menghubungkan hati lebih banyak, hingga mengundang upaya kolaboratif untuk mewujudkannya. Maka harus diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Nah, Bapak Ibu, marilah kita buat imajinasi untuk membuat sebuah gambaran mengenai murid seperti apa yang kita impikan pada masa yang akan datang. Ya, kita lengkapi kalimat rumpang seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nawi tadi. Yang pertama, kita memikirkan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu baik siapa. Di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa
titik-titik. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kita menentukan murid-murid yang titik-titik. mungkin Bapak Ibu mau mengisi kalimat yang rumpang itu. Yang pertama, apa yang Ibu impikan, Bapak Ibu impikan murid untuk masa yang akan datang itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ibu Menteri. Kira-kira Ibu Menteri seperti apa yang mengimpikan murid yang akan datang itu? Silakan Pak. Mohon mikrofonnya kasih ke Ibu Menteri. Itu Kita mimpikan murid yang 5 sampai 10 tahun ke depan itu, Pak. Iya, boleh Dreams, kira ya. seperti itu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Pertama mungkin murid yang mempunyai murid yang baik, murid yang berkarakter, Ya. yang mempunyai karakter dan mempunyai kreativitas. yang mematuhi sesuai program. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Menteri. Bapak Suarto mohon disambung. Atau pertanyaan mana yang mungkin yang ingin kita isi yang rumpangnya? Apakah nomor 1, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh, nomor 5 juga boleh, atau yang terakhir juga boleh? Terima kasih Pak Jun. Ya. Saya yang menyambung aja pembicaraan dari Ibu Bisa ini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kan itu. Seperti kata Pak Ibu kepada Ibu Menteri, saya sambung aja bahwa kita berharap murid kita ke depan yang pertama itu mandiri, percaya diri dan tinggi. Kemudian tidak tergantung guru, bagaimana dia senang gitu kan. Sehingga apa yang kita harapkan dari pendidikan tercapai itu ya. Tidak tambah dari kawan-kawan lain silakan. Oke, tepuk tangan. Kalau nomor 1 mungkin sudah dulu. Kita lanjutkan yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita percaya bahwa murid Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kira-kira menurut Pak Haria, murid itu orang yang bagaimana? Apa Sony ya? Boleh saya jawab aja? Iya, silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid adalah harapan dari kita semua dan harapan bangsa. Kenapa? Itu adalah tongkat estafet yang akan melanjutkan generasi-generasi yang akan datang. Wow, keren. Tepuk tangan Pak Sony. Yang ketiga, mungkin Pak Haria ya. Di sekolah kita mengutamakan karena Pak Haria adalah wakil kesiswaan. Silakan Pak Haria. Yang pertama, kita ingin anak itu punya kemauan, kemudian berakhlak yang mulia, dan juga mempunyai motivasi tinggi untuk semangat dalam mencapai tujuan visi dan misi sekolah kita ini. Sehingga terbentuklah kepribadian yang berakhlak mulia. Itu benar. Oke, mantap. Diborong semuanya sama Pak Ria. Lanjut. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kira-kira gimana ya? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kira-kira apa isinya? Oh, udah bilang bau ini. Ketua OSIS yang baru. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk silakan nih. Karena kemarin visi misinya sudah ini ya, sudah bagus dan terpilih. Nah, kira-kira bagaimana? Izin menjawab. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya sebagai perwakilan dari warga sekolah, saya yakin siswa sekolah ini dapat membantu untuk mewujudkan sekolah yang lebih disiplin atau sekolah siswa-siswi yang berkarakter
percaya diri untuk membangun sekolah yang lebih bagus. Ya, tepuk tangan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa terakhir Bu Lis, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kira-kira apa? Mikrofonnya kasih ke Bu Lis. Baik, terima kasih Pak Jun. Ya. Ini in my opinion ya, berdasarkan pendapat saya kan. Iya. Jadi kalau saya pribadi, mungkin kawan-kawan juga sependapat bahwa di sekolah kita ini bahwa latar belakang siswa kita yang beragam itu yang pertama. Iya. Jadi sarana dan prasarana di sekolah kita yang belum memadai sebagai penunjang untuk melaksanakan proses KBM itu yang sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan program pemerintah yang sudah ada sekarang Bu, di mana bahwasanya kita dituntut, siswa juga dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi yang sudah ada, yang sudah bahkan sudah dibuat apa yang namanya Chromebook apa sebagai itu Pak. Nah, kita selain SDM kita yang masih kurang, terutama kami dari guru-guru adaptif normatif Bu, yang pengampung muatan nasional, kalau kawan-kawan yang dari multimedia dan TKJ ini saya yakin mereka tidak akan terkendala masalah itu. Tapi untuk kami yang usianya sudah agak lanjut, yang kalau dibimbing belajar itu masih agak susah untuk pemanfaatan digital Bu, nah itu ya itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk ke siswa juga latar belakang mereka ini tadi yang beragam, ada dari ekonominya yang menengah ke bawah, itu yang kebanyakan siswa-siswi kita yang ada di SMK Negeri 3 Muko-Muko ini, sehingga ya nantinya kemungkinan kita kesulitannya di sana untuk pemanfaatan belajar di rumah itu dengan pembimbingan guru yang katanya kita sudah bisa menggunakan aplikasi dan sebagainya macamnya. Itu tetap juga nantinya balik-baliknya juga manual saya rasa Pak Jun, itu yang kita hadapi. Kita sudah buka pakai Google Classroom dan sebagainya macamnya. Nah, tapi dari 30 siswa kita yang ada di kelas mungkin baru 50% Bu yang mampu, yang ada, yang siap untuk menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kita ya tidak juga putus asa, mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak nantinya, besar harapan kami Bu bahwa sekolah kami ini nantinya kita juga akan jadi sekolah penggerak Pak Jun. Kalau Pak Jun lulus kami dukung. Ya, menurut pendapat saya. Makasih. Oke, makasih Bu Lis, tepuk tangan. Jadi cukup panjang ya. Artinya kalimat rumpang yang sudah kita isi ini adalah keinginan kita bersama. Maka keinginan kita bersama itulah yang dijadikan nanti yang pertama visi, kemudian kita uraikan menjadi misi. Nah, visi misi kita kan sudah ada tuh, nanti kita bahas apakah perlu ditambah atau mungkin sudah lengkap ya. Oke, Bapak Ibu, visi guru penggerak. Nah, ini karena masih tadi ya, mandiri, kreatif, dan kritis dan berjiwa. Ini sudah kita bahas ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah saya ungkapkan di LMS Bapak Ibu, mungkin tidak jauh beda. Saya juga mimpikan sekolah saya melaksanakan perubahan untuk mengutamakan keberpihakan pada murid melalui kebiasaan akhlak mulia. Berarti sama dengan Bapak Ibu tadi ya, berkarakter, budi pekerti, dasar kompetensinya secara kontinu, bla bla bla. Berarti mungkin tidak jauh beda dengan apa yang Bapak Ibu impikan termasuk kepada siswa kita. Bapak Ibu, ada istilah inquiry apresiatif sebagai paradigma. Artinya, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian, melakukan proses perubahan, maka perlu pendekatan atau paradigma. Nah, ini adalah namanya inquiry apresiatif. Nah, ini pendekatan dan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, artinya kita punya kekuatan nih sesuai dengan kata dulu tadi. Masing-masing punya ciri khas yang berbeda, latar yang berbeda. Ketika nanti kekuatan itu kita gunakan,
Maka jadilah dia sebagai semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi inquiry apresiatif ini suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam organisasi, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum terus ada ide, gagasan baru kita tambah, begitu ya. Baik, kita bahas visi kita, Bapak Ibu. Ini visi kita di SMK ini saya ambil di dinding TKJA. Ini yang akan kita pahami, Bapak Ibu ya. Yang pertama, menjadikan siswa-siswi tumbuh, berkembang menuju mandiri, berbakat, kecakapan dan keterampilan hidup atas dasar pintar, serta mengaplikasikan iptek dengan mengutamakan budaya belajar menuju SDM yang berkualitas. Kira-kira sudah bagus atau ditambah atau mungkin kalau saya bilang ini sudah bagus ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya, sudah masuk semuanya tadi. Kalau menurut tulis gimana? Itu yang tahun berapa Pak ya? Nggak tahu juga. Pada masa Bu Nur, masih Bu Nur. Masih Bu Nur. Iya. Kemarin itu sudah ada perubahan dikit, tapi dikit Pak Sony ya. Tapi Iya. intinya masih sama sepertinya tuh. Atau ini yang baru mungkin ya? No. Bukan yang baru ini. Kalau yang di dokumen 1 ya Pak Riko, itu terwujudnya SMK Negeri 3 Muko-Muko yang unggul dalam Imtak dan Iptek dan Ya. terampil dalam berkarya dan mampu bersaing di pasar global. Nah, Itu lebih dipersingkat. berarti pas itu kalau di global itu kan berkebinekaan global masuk tadi yang tadi profil pelajar Mesir tadi, ya kan? Berarti ini yang lama berarti tulis ya. Belum dicek. Oh, iya, berarti yang itu kita pakai yang tulis. Karena masuk tadi yang profil pelajar Mesir tadi ya. Kita. Yang misinya ada bukan itu. Hah? Misi ada yang bukan. Misinya gimana? Nah, misinya nih. Misinya mana? Kita lihat nih. Nah, yang pertama melaksanakan pendidikan pelatihan dengan mengacu kepada kompetensi dan perkembangan iptek. Ya, Apakah ada perubahan tulis? enggak pas. Ada. Menumbuh Kemudian kembangkan. mengembangkan budaya belajar dan semangat bekerja pada seluruh siswa. Sama. Berarti profil Pancasila tadi masuk tadi. Ya. Mendorong dan membantu mengoptimalkan tumbuh kembangnya potensi diri, masuk juga profil Ya, Pancasila masuk. ya. Menanamkan serta mengaplikasikan ajaran agama, masuk profil yang pertama tadi ya. Tercipta suasana kekeluargaan, anggota wayang masuk tadi ya. Masuk. Terwujudnya wawasan Wayata Mandala, ini udah lengkap semua ini, masyarakat, sekolah. Yang itu yang keberapa Pak? Terwujudnya wawasan Mandala kelima. Ya, nomor 5-nya terjalinnya kerjasama yang baik antar sekolah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri melalui komisi sekolah. Ini kan memang ciri khas SMK. Ada misi. Nah, apakah perlu ditambah Bapak Ibu? 1, kalau dulu 1, 2, 3. Kalau perlu ditambah nanti kita susun lagi, nanti kita laporkan kepada Ibu yang memilih sebagai pengajar praktik. Tadi Pak yang bawah tuh apa Pak? Terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri. Ya. Sama Pak. Saya dari kemarin saya ingat-ingat kan memang udah lengkap juga ya. Apalagi yang terbaru sama kuliah tadi masuk yang berkebinekaan global tadi kan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu kita tambahkan? Kalau dikurangi jangan ya. Oke, ketosis gimana? Mau ditambahkan? Ditambahkan mungkin untuk pelaksananya aja lagi, mungkin atur eksekusi lagi ya, poin-poinnya. Di lapangan aja lagi. Nah, Teknis lapangan. gimana boleh? Eksekusinya Pak. Iya. Nah, indikatornya itu lagi ya. Oke Bapak Ibu, ya karena memang sudah tergambar apa yang diinginkan dalam LMS Bapak Ibu, dan nanti kita mintakan penguatan dari Ibu Renawidi sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu, dari tadi mungkin saya salah kata, salah ucap, dan dalam itu yang dekannya tarajang dekat dulu ya Pak ya. Mohon dimaafkan. Demikian saja, nanti kita minta nanti penguatan dari Ibu Renawidi.
Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.